Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang bocah berusia 9 tahun di Banjarnegara, Jawa Tengah tewas dibunuh dan jenazahnya dibuang ke jurang. Kasus pembunuhan ini pun sempat viral di media sosial. Inilah proses evakuasi jenazah bocah 9 tahun asal Desa Wanareja, Banjarnegara, Jawa Tengah oleh petugas gabungan. Jenazah korban ditemukan di jurang dan diduga menjadi korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah korban tak kunjung pulang setelah bermain. Keluarga pun melaporkan kasus hilangnya korban pada petugas. Anak itu yang bernama Rian dibawa sama Wahyudi. Itu ke arah perhutani, hutan pinus, tepatnya di tanah putih, lemah putih. Nah, di situ ada kemungkinan kejadiannya di situ. Setelah di situ anak tersebut yang membawa, dia kembali pulang. Ada saksi yang melihat itu dia membawa tapi pulangnya sendirian. Penemuan jenazah korban berdasarkan keterangan pelaku pembunuhan. Ia diringkus karena menjadi orang terakhir yang bersama korban. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh korban dan membuang jenazahnya di jurang. Polisi masih memeriksa motif pelaku membunuh korban. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Apa motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap bocah berusia 9 tahun ini? Langsung saja kita berbincang bersama Kasat Reskrim Polres Banjarnegara, AKP Dona Briadi. Selamat siang, Pak Dona. Ya, siang, Mbak. Baik, Pak Dona, terkait dengan kasus ini bagaimana hasil pemeriksaan sementara, Pak? Jadi untuk pemeriksaan sementara ini kami sudah dapat menaikkan status menjadi tersangka karena memang ada saksi-saksi dan alat bukti pendukung sudah kita dapatkan, gitu Mbak. Baik, siapa saja yang sudah diperiksa Pak dan barang bukti yang diamankan? Jadi kita sudah memeriksa 5 saksi. 5 dan tadi barusan juga kita ada tambahan 1, jadi menjadi semuanya 6 saksi baik yang melihat terakhir ataupun tempat terakhir dia diketahui bersama teman-temannya gitu Mbak. Dan untuk barang bukti yang sudah kita amankan ada 7 Mbak, yaitu salah satunya parang yang digunakan oleh pelaku dalam mengeksekusi korban. Baik, apa motif dari tersangka melakukan pembunuhan ini, Pak? Motif dari tersangka ini, yaitu dia ingin memiliki HP milik korban, yang dimana memang HP milik tersangka ini memang rusak, dan tersangka ini dia itu kecanduan masalah game online gitu. Oke, untuk tersangka sendiri apakah usianya benar masih berada di bawah umur? Oh enggak Mbak, untuk tersangka ini untuk umurnya yaitu 18 tahun 2 bulan. Hubungan tersangka dengan korban apa Pak? Jadi memang isu yang beredar memang dia saudara, tetapi saudara jauh Mbak. Jadi bukan saudara dekat seperti yang diberitakan sepupu, itu beda. Oke, jadi karena motifnya ingin menguasai handphone, kecanduan game online, apakah pembunuhan ini direncanakan atau spontanitas dari tersangka Pak berdasarkan hasil pemeriksaan? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan tersangka ini sudah merencanakan sebelumnya Mbak. Jadi ketika dia bermain HP di sebuah warung, di situ tersangka mengajak pulang korban ini ke rumahnya dan kemudian untuk meninggalkan HP dari korban ini di rumahnya, kemudian alibinya diajaklah keluar untuk memancing. Tetapi niatan dari tersangka ini sudah muncul di situ. Lantas kenapa pelaku sendiri sampai membuang korban ke jurang? Nah, jadi memang itu bukan dibuang Mbak ya, jadi memang dia eksekusinya di TKP tersebut, kemudian digeletakkan atau ditaruh di situ dan kemudian ditutupi gitu. Oke, setelah melakukan pembunuhan tersebut, apa yang dilakukan oleh pelaku? Apakah sempat kabur atau bagaimana, Bapak? Jadi setelah sekitar jam-jam 10 itu, pelaku sudah mengeksekusi korban, pelaku langsung pulang ke rumah
dan istirahat sampai jam 6 sore, yang dimana orang tua dari korban itu mencari dan menanyakan kepada tersangka. Jadi setelah dia melakukan, langsung pulang ke rumah gitu, Mbak. Baik. Terkait dengan ancaman sendiri, ini adalah pembunuhan berencana karena sudah dipersiapkan oleh pelaku. Berapa ancaman hukuman penjara dan pasal yang akan dijatuhkan, Bapak? Nah, jadi untuk pasal yang kita sangkakan, yaitu pasal nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, kemudian pasal 340 mengenai pembunuhan berencana, dan pasal 338, yang dimana ancamannya yaitu hukuman kurungan maksimal 20 tahun atau hukuman mati. Baik, maksimal 20 tahun dan ancamannya hukuman mati. Terima kasih Bapak Dona sudah memberikan informasi terbaru terkait dengan penyelidikan kasus ini. Selamat bertugas kembali, Pak.